Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Nihayatuz Zen, melanjutkan sholat berjamaah. Kita telah sampai kepada perkataan musannif, wa tahsulu fadilatu takbirati taharrumin, dan akan diperoleh keutamaan takbiratul ihram bihudurihi takbirata ihramil imam, yaitu dengan menghadirinya makmum takbiratul ihramnya imam. Washtighalin bihi, dan sibuk dengan takbiratul ihram, bihi ay at-taharrumi, sibuknya tadi akibat taharrumi imamihi, yaitu setelah imam melakukan takbiratul ihram. Jadi sholat berjamaah itu memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya keutamaan meluruskan shaf, keutamaan merapatkan shaf, kemudian keutamaan berjamaah. Di antaranya lagi adalah keutamaan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Nah, keutamaan takbiratul ihram bersama imam ini akan didapat ketika makmum tadi sudah berada di belakang imam. Ketika imam melakukan takbiratul ihram, makmum sudah berada di belakang. Kemudian setelah imam selesai daripada melakukan takbiratul ihram, makmum tadi langsung melakukan takbiratul ihram min ghairi tarakhin, dengan tanpa menunda-nunda. Fa idraku taharrumin, maka adapun mendapatkannya takbiratul ihram, fa idraku taharrumin, adapun mendapatkan takbiratul ihram ma'al imam, bersama imam, itu adalah fadilatun ukhra, keutamaan yang lain, ghairu fadilatil jamaah, selain keutamaan jamaah. Li khabaril Bazzar, karena hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Dikatakan likulli syai'in safwatun, bagi segala sesuatu itu ada bagian terpentingnya. Wasafwatus sholati, dan adapun bagian terpenting di dalam sholat itu adalah at-takbiratul ula, yaitu takbir yang pertama. Fahafidhu alaiha, maka jagalah oleh kalian alaiha takbiratul ula, takbir yang pertama. Wa yu'dharu, dan diudhuri, diberi keringanan, fil waswasatil khafifati, di dalam waswas yang ringan. Wahia, adapun waswas khafifah itu adalah sesuatu la yatulu biha zamanun, sesuatu yang tidak menjadi panjang, biha dengan waswas tadi, zamanun, zaman, urufan, secara uruf. Artinya kalau jarak waktu antara takbiratul ihramnya imam dengan takbiratul ihramnya makmum, jaraknya itu jaraknya tidak lama menurut uruf, menurut kebiasaan, maka itu diudhuri. Artinya makmum tadi masih mendapatkan keutamaan takbiratul ihram bersama imam. Sehingga fala tafutu fadilatut taharrumi, sehingga tidak luput atau tidak hilang keutamaan takbiratul ihram. Bi khilafima, berbeda dengan masalah lau abta'a, seandainya makmum tadi terlambat, li ghairi waswasatin, bukan karena waswas. Jadi terlambatnya bukan karena waswas. Walau limaslahatis sholah, walaupun terlambatnya tadi
untuk kemaslahatan sholat. Seperti apa? Katoharoti, seperti bersuci. Auli maslahat, auli waswasatin zahiratin, atau karena waswas yang zahir. Wahia, adapun waswas yang zahir itu adalah bihaitsu, dengan sekira adat menyebabkan apa waswas yang zahir tadi, menyebabkan ila fawatil qiyam, sampai terlewatnya berdiri, au mu'dhamihi, atau terlewatnya sebagian besar berdiri. Jadi misalnya makmum tadi belum melakukan takbiratul ihram sampai kehilangan berdirinya imam, sampai imamnya tadi rukuk. Atau makmum tadi belum juga melakukan takbiratul ihram sampai kehilangan sebagian besar berdirinya imam. Jadi makmumnya tadi melakukan takbir hampir mendekati rukuknya imam. Maka keutamaan takbiratul ihram ketika itu sudah tidak ada. Aulam yahdur taharrumal imam, atau makmumnya tadi tidak hadir ketika imam melakukan takbiratul ihram. Maka ketika itu juga sudah tidak ada keutamaan takbiratul ihram bersama imam. Kemudian watudraku rok'atun, dan akan didapatkan apa rok'atun, satu rokaat, limasbukin, bagi makmum masbuk, adrokal imama roki'an, yang dia mendapatkan imam dalam keadaan rukuk. Jadi kalau makmum mendapati imam dalam keadaan rukuk, maka makmum tadi mendapatkan satu rakaat. Au fi akhiri mahalli qiraatihi, atau makmum tadi mendapati pada akhir tempat bacaannya imam. Jadi ketika imam mau rukuk, makmum tadi sempat mendapati akhir bacaan surahnya imam. Bi amro, ini dengan dua perkara. Jadi satu rakaat tadi akan didapatkan dengan dua perkara. Yang pertama adalah bitakbiratil ihram, dengan takbiratul ihram. Fayukabbirul masbuku lil ihram wujuban, maka bertakbir siapa al-masbuku, makmum masbuk, bertakbir lil ihram, untuk takbiratul ihram, wujuban, secara wajib. Tsumma lirruku nadban, kemudian makmum tadi takbir untuk ruku, nadban secara sunnah. Jadi takbirnya tadi itu ada dua kali. Yang pertama untuk takbiratul ihram, ini wajib hukumnya. Yang kedua takbir untuk ruku. Nah, kalau takbir untuk ruku ini hukumnya adalah sunnah. Fa inna wahuma bitakbiratin wahidatin, fa inna wahuma, jika seorang berniat, huma akan dua takbir tadi, diniati bitakbiratin wahidatin, dengan satu kali takbir. Dua takbir tadi niatnya adalah dengan satu takbir. Muktasiran alaiha, hal keadaan makmum tadi menganggap cukup alaiha, atas satu takbir. Maka bagaimana? Lam tanaqid sholatuhu, maka sholatnya enggak sah. Jadi kalau dua kali takbir tadi itu diniati satu kali takbir, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Ini alasannya, litashrikihi baina fardin wa sunnatin maksudatin, karena menggabungkannya makmum baina fardin wa sunnatin maksudatin, antara yang fardu dan sunnah yang dituju. Fa ashbaha niyatadz zuhri wa sunnatihi,
sehingga menyerupai apa penggabungan dua takbir tadi, menyerupai niat fardu zuhur dan niat sunnah zuhur. Jadi kalau antara yang fardu dan yang sunnah niatnya itu digabungkan, maka enggak sah. Nah, ini yang pertama. Jadi satu rakaat tadi bisa didapatkan dengan takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, wabi idroki ruku'in mahsubin, yaitu satu rakaat tadi akan didapati dengan mendapatkan rukuk yang dihitung. Ruku'in mahsubin, rukuk yang dihitung atau yang dianggap lil imam bagi imam. Gambarannya bagaimana? Bi ayyakunal imamu mutatahhiran, dengan adanya imam itu dalam keadaan suci. Jadi mendapatinya makmum rukuk bersama imam itu syaratnya adalah ketika rukuk itu imam tadi harus dalam kondisi suci, masih memiliki wudhu. Kalau sebelum rukuk misalnya imamnya itu buang angin, kentut, sebelum rukuk dia buang angin, kemudian dia melanjutkan rukuk dalam kondisi sudah enggak punya wudhu, kemudian makmumnya ngikuti imam pada rukuk tersebut, maka mendapatkannya makmum rukuk bersama imam itu tidak dianggap. Kenapa? Karena ketika rukuk imam tadi sudah dalam kondisi tidak bersuci. Jadi mendapatinya makmum tadi rukuk bersama imam itu tidak dianggap. Fi ghairi rakaatin zaidatin sahabiha, pada selain rakaat tambahan saha yang imam tadi lupa biha dengan rakaat itu. Misalnya sholat subuh itu kan 2 rakaat, imamnya ini lupa sampai 3 rakaat, berarti dia nambahi 1 rakaat. Kemudian ada makmum datang ketika imam rukuk. Ketika imam rukuk, makmumnya tadi datang. Makmumnya langsung rukuk bersama imam. Maka mendapatkannya makmum rukuk bersama imam ini enggak dianggap. Kenapa? Karena imam tadi menambah 1 rakaat. Tamin yang sempurna, ruku'in mahsubin tamin, yaitu rukuk yang dianggap tamin yang sempurna. Bi ayat ma'inna fi ruku'ihi, dengan sekira makmum tadi tumakninah fi ruku'ihi di dalam rukuknya, qabla irtifai imamihi, sebelum bangkitnya imamnya dari rukuk menuju i'tidal. An aqalli ruku', tumakninah dari paling sedikitnya rukuk. Wa huwa, adapun paling sedikitnya rukuk itu adalah bulughu rohataihi, sampainya kedua telapak tangan makmum tadi, rukbataihi, sampai kepada 2 lutut, yakinan secara yakin. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.